Ini korupsi atau konspirasi, Pak? Nah, pertanyaannya menarik ya. Nah, ini yang terus terang kalau Bapak tanya bilang, apa ini korupsi atau konspirasi? Yang tahu kalau korupsi adalah yang bersangkutan sendiri. Tetapi yang saya prihatinkan adalah kenapa yang di bawah tidak melakukan mengingatkan. Jadi gini Pak Dede ya, ada yang sebelum dan setelah gitu. Post orang bilang gitu ya. Yang sebelum suatu kebijakan atau keputusan dikeluarkan, seharusnya kan ada proses. Makanya ada prosesnya GRC. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, kasus tahun 2015 ya. Itu 9 tahun yang lalu ya? Ya itu yang saya kemudian ingin tanyakan ke Pak Eri tadi, bukan ini korupsi atau bukan, tapi ini korupsi atau konspirasi. Ini 9 tahun yang lalu. Emang bisa Pak? 9 tahun yang lalu pada saat menjabat terus baru diusut sekarang karena tanda tangan misalkan gitu ya. Ya tanda tangan kan melalui proses itu. Apakah memang seperti itu Pak? Ya makanya saya juga heran kenapa kok baru 9 tahun baru dibuka gitu ya. The Founder. Jumpa lagi di The Founders, saya kedatangan sahabat saya yang kedua kalinya nih ke studio ini gitu ya. Beliau adalah founder dari Sinergi Daya Prima, Pak Eri Sumiarso. Apa kabar Pak Eri? Alhamdulillah baik Pak. Aduh, luar biasa nih, fresh sekali sepertinya. Alhamdulillah. Habis retreat di Magelang. Batch kedua mungkin ya Pak ya. Retreat di training aja. Oh di training gitu ya. Oke, atau di Lido aja gitu. Sama biasa. Dulu waktu saya jadi satpam tuh di Lido gitu. Pendidikannya gitu. Pak Eri, kesibukannya masih seputar GRC? Masih Pak Dede. Masih ya? Masih. Nih kenapa saya undang lagi, terima kasih nih waktunya. Ada aspek GRC yang huruf terakhir C, compliance. Nah, hanya ada yang nggak comply atau apa saya nggak tahu. Okay. Saya sebut saja ada kasus Pak Tom Lembong. Waduh. Ini kasus baru ya? Kasus baru. Oke. Tersangka korupsi katanya sudah jadi tersangka. Ini korupsi atau konspirasi Pak? Nah, pertanyaannya menarik ya. langsung di reply ya? Langsung aja Pak. Oke, ditanggapi. Pak Dede, kalau kita ingat waktu podcast kita yang sebelumnya ya, makanya saya diundang Pak Dede itu semangat banget. Ini adalah concern saya. Jangankan di perusahaan, ternyata di pemerintahan juga nih. Jadi sebenarnya segala kebijakan yang mau diambil oleh pihak yang berwenang. Kalau perusahaan kan direksi ya, gitu ya. Karena sistemnya kolegial. Kalau perusahaan. Tapi kalau di pemerintah di sini karena levelnya yang kasus Pak Thomas Lembong ini kan adalah menteri gitu ya. Nah sebenarnya saya yakin di kementerian juga pasti ada proses. Tapi kalau lihat biarpun ada proses tapi ternyata kok belum berjalan. Mungkin Pak Dede tahu ya, baru beberapa hari dilantik ada seorang menteri, walaupun beliau sudah minta maaf gitu ya, menerbitkan surat gitu ya. Untuk melakukan suatu hal yang pribadi. Yang saya bikin prihatin adalah kenapa yang di dalam tidak mengingatkan. Harusnya ada yang mengingatkan. Yes. Karena kan surat itu tidak dibuat sendiri terus langsung dikirim kan ya. Ada mekanisme di dalamnya. Ada mekanisme di dalam. Itu baik di perusahaan maupun saya yakin di tempat institusi pemerintahan itu pasti memiliki itu. Nggak mungkin nggak gitu ya. Tetapi ternyata kasat mata barang publikasi ya, bukan ini ya. Kan beredar itu kan. Akhirnya kan dikritik sampai sang menterinya minta maaf. Yang saya prihatinkan bukan masalah itunya, masalahnya yang di bawahnya. Kenapa tidak mengingatkan yang di atas? Nah ini makanya saya bilang tadi, hilangkanlah rasa pekewuh lah kalau menurut saya. Profesional aja gitu ya? Profesional aja. Tapi dilakukan secara santun dan beretika. Nah ini yang terus terang kalau Bapak tanya bilang, apa ini korupsi atau konspirasi? Yang tahu kalau korupsi adalah yang bersangkutan sendiri. Oh yang bersangkutan sendiri. Karena kita tidak tahu apakah ada niat atau tidak ya gitu ya? Apakah ada niat atau tidak. Tetapi yang saya prihatinkan adalah kenapa yang di bawah tidak melakukan mengingatkan. Jadi gini Pak Dede ya, ada yang sebelum dan setelah
gitu, post orang bilang gitu ya. Yang sebelum suatu kebijakan atau keputusan dikeluarkan, seharusnya kan ada proses. Makanya ada prosesnya GRC, tata kelolanya. Siapa yang boleh bertindak, siapa yang mengusulkan. Boleh saja menterinya punya ide, tapi kan nanti dia harus digodok sama yang di bawah, gitu ya. Jangan begitu ide langsung jalan. Jalan, nggak bisa. Harus punya ide, punya gagasan yang bagus, dibicarakan ke bawah. Itu sama juga di perusahaan. Jadi seorang dirut tuh tidak bisa langsung punya ide lo jalankan ke bawah, tidak bisa. Dia kan harus bicara dulu secara kolegial, dibicarakan ke bawah dulu, dilihat resikonya, dilihat ininya, bisnis modelnya dan sebagainya, gitu ya. Terus dilihat juga compliance-nya, tata aturannya ada bagaimana, lalu ada nggak regulasi yang di luar, itu yang di perusahaan. Kalau di pemerintahan saya juga yakin seharusnya ada. Seharusnya ada sama ya, mekanisme organisasinya sama harusnya kan ya? Seharusnya ada, kalau menurut saya seharusnya ada, tetapi faktanya kok ada yang begitu. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, kasus tahun 2015 ya. Itu 9 tahun yang lalu ya. Ya itu yang saya kemudian ingin tanyakan ke Pak Eri tadi, bukan ini korupsi atau bukan, tapi ini korupsi atau konspirasi. Ini 9 tahun yang lalu. Emang bisa Pak 9 tahun yang lalu pada saat menjabat terus baru diusut sekarang karena tanda tangan misalkan gitu ya. Ya tanda tangan kan melalui proses itu. Apakah memang seperti itu Pak? Ya makanya saya juga heran kenapa kok baru 9 tahun baru dibuka gitu ya. Nah sistem yang di dalam gimana? Harusnya kan ada alert system dong. Ini ada yang nggak benar. Nah berarti kan ada proses. Apakah mengingatkan menteri yang bersangkutan, atau kalau memang ini berbau korupsi, kita punya namanya KPK. Bahkan di setiap kementerian ada inspektorat ya Pak ya? Apalagi ada inspektorat. Lah terus fungsinya kemana semua gitu. Kalau menurut saya fungsi-fungsi ini yang harusnya kalau memang ya Pak Deddy, kita kan senang ya Pak Presiden sewaktu dilantik di depan parlemen kan mengatakan, wah itu luar biasa sekali ya statementnya ya, bikin merinding, sebenarnya, merinding gitu dan senang gitu ya. Iya, tidak hanya formal cuman sebentar gitu, tapi ternyata mungkin mudah-mudahan itu dari dalam hati Pak Prabowo ya. Itu luar biasa sebetulnya ya. Dan kita harapannya adalah memang apa yang disampaikan itu yang akan dilakukan. Jadi kalau menurut saya apabila seorang nomor 1 sudah mengatakan demikian, seharusnya yang di bawah sudah menyadari akan hal tersebut. Dan ditindaklanjuti. Dilihat ditindaklanjutnya seperti apa? Ya makanya mempertimbangkan yang namanya GRC. GRC itu berlaku bukan hanya di perusahaan, tetapi juga di pemerintahan. Pak, mohon maaf Pak Dede ya. Begitu ini kasus ini timbul, ya rusak nggak institusinya? Rusak pasti. Ya. Pasti rusak gitu. Ya, ini makanya saya bilang tadi. Jadi kalau menurut saya kita harus memikirkan bukan hanya kepada pemerintah, tetapi juga pada perusahaan. Membangun reputasi itu susah Pak. Tapi menghancurkan itu lebih mudah. Nah daripada nanti nama instansinya rusak, lebih bagus yang di dalam mengingatkan. Itu Pak Dede. Ya daripada kita berspekulasi apakah itu boleh atau tidak kasus 9 tahun yang lalu, kemudian itu konspirasi atau korupsi gitu. Saya ingin menyoroti ke area ini Pak, itu kan tanda tangan ya. Apakah kita bisa sepakat bahwa ya meskipun siapa yang mengkonsepkan suratnya, siapa yang paham mengenai domainnya yang ditanda tangan, tapi yang menandatangan adalah yang bertanggung jawab, sepakat nggak Pak seperti itu? Ketika kita membubuhkan tanda tangan kita sebagai pejabat, ya dia harus bisa mempertanggungjawabkan kemanapun gitu ya, sampai ke ranah hukum, walaupun misalkan iyalah saya tidak baca detail, oh iya staf ahli saya yang bilang oke, saya cuma tanda tangan, nggak bisa tetap ya yang tanda tangan. Tetap. Karena makanya sebelum tanda tangan, oleh sebab itu kan saya bilang tadi, tata kelola itu melihat dari prosesnya kan Pak. Kalau di perusahaan itu kan ada, sebenarnya kalau ini ada 4 Pak, prepare, cek, terus yang input, dan yang terakhir yang 4 ada memvalidasi. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu berarti 4-4-nya yang bermasalah gitu ya. Jadi kalau menurut saya dengan tahapan begini, satu kan Pak prepare, cek, ya kan Pak. Terus yang masukin input data, kan Pak. Nah lalu juga
yang memvalidasi. Itu semua sudah benar. Apa yang di-input sesuai dengan apa yang underlying transaction-nya kalau di perusahaan. Nah, sama juga kalau di pemerintahan. Saya punya, makanya kan ada eselon 1, 2, 3, 4 kan Ya ada, harusnya Pak. mekanismenya sama ya. Sebelum menteri itu kan ada prosesnya kan, Pak. direktur teknis, Iya. eselon Siapa 1, yang prepare? Makanya harusnya di situ juga jelas, Pak. Siapa yang prepare, siapa yang cek, siapa yang ini dan sebagainya. Iya, iya. Makanya kita harus perhatikan, dan menteri-menteri yang baru ini, menteri dan sekarang punya wamen yang cukup banyak ya, Pak. Banyak banget sekarang. Pak, sebenarnya wamen ini juga harusnya juga sebagai filter ya, Pak. Karena dia harusnya dijadi wamen karena domainnya Kan sesuai ya. pembagian supaya ini Iya, kan, Pak. iya betul. Jadi gini, Pak. Bapak bisa bayangkan nggak kalau misalnya dokumennya super banyak, apakah sempat baca, Pak? Kan nggak juga. Harusnya enggak ya. Ya. Maksudnya enggak mungkin baca detail dokumen yang Ya, ini tapi gitu. kan dia kan bisa melihat, dia kan punya staf khusus, punya apa, kan udah punya orang check and balance gitu kan, Pak. Makanya Pak Dede, yang harus dihindari adalah jangan mengambil keputusan atas gagasan sendiri. Kita nggak tahu gitu ya, karena kan kita nggak bisa, Pak. Bapak misalnya mau tahu undang-undang, tahu ini, tahu apa aturan-aturan ini, mungkinkah kita tahu segala sesuatu? Terus Enggak kita mungkin. ya pernah ngapain, Pak? Ada namanya biro hukum dan sebagainya. Ini kan jadi kita bisa melihat seperti itu. Nah, jadi kalau saya melihatnya, ayo kita ngikutin proses yang ada nih. Jangan kalau saya senang, Pak, diundang sama Pak Dede ini kan berarti kan mengedukasi masyarakat, mengedukasi ini berarti karena sebenarnya kan ada 3, Pak. Represif ini kan ya seperti apa namanya? Kasus yang baru itu kan, nanti diproses di pengadilan, nanti ada saksi, ada alat bukti, sampai diputuskan, Pak. Betul, betul. Tapi kan yang rusak akhirnya institusinya juga. Institusinya udah terlanjur rusak ya. Rusak. Pemberitaan udah pasti ya. Oke. Kan disebut institusinya. Betul. Kan. Nah, yang kedua adalah kalau memang begitu, saya sih senang yang kedua dan ketiga, Pak. Kenapa kok senang yang kedua dan ketiga? Lebih baik melakukan pencegahan, Pak. Daripada sudah terjadi. Ya, ya. Ingat yang podcast yang lalu, Pak Dede, berapa kerugian negara, berapa yang kembali? Jauh lebih kecil, Pak. Jauh lebih kecil ya. Nah, daripada begitu, kita lebih bagus mencegah. Segala sesuatu kita cegah. Dengan apa, Pak? Yang tadi yang kedua, yaitu membangun sistem. Nah, ini tempatnya Pak Dede nih. Sekarang zamannya IT, Pak. Cuman sekarang masalah IT security-nya saja. Security-nya ya. Iya, masalah IT security-nya. Dan yang ketiga, ya seperti ini. Melakukan edukasi. Edukasi. Ya. Awareness gitu ya. Awareness. Ya, kirimkan wamen-wamen baru, staf ahli baru yang mungkin belum pernah jadi pejabat publik ya. Ke sesi-sesi seperti ini ya. Ya maksudnya bukan hanya diajarin baris berbaris gitu ya, Pak, maksud saya. Tapi aspek pemahaman ininya pun harus ada ya. Pak, gini, Pak. Kebetulan ini, Pak ya. Ayah saya kan tentara pelajar gitu ya. Kita setiap 17 Agustus melaksanakan di Monumen Tugu Proklamasi ya, Pak. Oh, karena dikuburkan di sana di Makam Pahlawan. Oh, bukan. Monumen, Pak. Tugu Proklamasi. Oh, Tugu Proklamasi. Jadi melaksanakan upacara ya. pengibaran bendera. Itu yang pasukan pengibar benderanya adalah cucu-cucu. Oh, cucu-cucu tentara pelajar. Pejuang pokoknya. Ya. Oke. Bapak tahu nggak? Yang ikut di situ bahkan cuma baris berbaris tuh, Pak. Semuanya akhirnya disiplin. Iya. Dan ternyata namanya sekolahnya bagus-bagus semua, Pak. Cum laude, Pak. Dan dapat pekerjaan dengan baik. Kenapa? Kedisiplinan, Pak. Oke. Jadi karena baris berbaris itu muncul kedisiplinan juga ya? Kedisiplinan, Pak. Dan kebersamaan, Pak. Kebersamaan. Iya. Kemarin juga saya kan baru menghadiri awarding gitu, Pak Menterinya juga mengatakan dengan kebersamaan tersebut saling mengenal karena dulunya nggak pernah kenal, akhirnya saling mengenal. Senggol-senggolan juga nantinya. Iya, ngobrol-ngobrol gitu kan. Bapak bayangkan naik Hercules duduknya kayak begitu gitu. Hebat juga Pak Presiden nih idenya gitu ya. Nah, tapi begini, Pak. Kalau untuk mencegah, saya mengusulkan nih dalam podcast ini gitu ya. Bapak KPK, lalu siapa? Ada orang kejaksaan di situ, Pak ya. Nah, khususnya dan juga tim penyidik kepolisian. Saya menjelaskan kepada KPK, misalnya Bareskrim gitu ya, kejaksaan,
kita melakukan pencegahan korupsi dengan melakukan begini. Prosesnya adalah begini. Pengambilan keputusan adalah begini. Kita mitigasinya seperti ini. Tata kelolanya adalah begini. GRC, Pak. Resikonya adalah seperti begini. Kalau misalnya resiko begini, kita melakukan ini. Compliance seperti ini. Gitu loh, Pak. Sehingga menteri-menteri yang baru ini berani mengambil tindakan atau kebijakan. Iya. Tapi semua sudah proses. Karena semua proses itu sudah di-reconfirm ke KPK, Bareskrim, dan Kejaksaan ya. Iya. Ya karena yang saya khawatirkan justru bukan hanya kasusnya. Kasus korupsi kan saya lihat juga ada terus ya Pak ya. Nah maksud saya adalah nantinya nih orang-orang baru yang masuk ke jadi pejabat publik nantinya, saya nggak mau tanda tangan gitu ya. Oh saya nggak mau memutuskan kebijakan ini, nggak mau menerbitkan kebijakan. Akhirnya kan perekonomian jadi stuck kan ya. Penyerapan anggaran tidak bisa. Akhirnya masyarakat juga sama aja gitu ya. Nggak ada korupsi kita penyerapannya kurang. Terlalu berani tapi melanggar JRC tersebut tadi juga bisa bermasalah ya Pak. Gimana mau mencapai 2045 Indonesia emas kalau kayak begitu? Biarkanlah pejabat-pejabat itu berpikir ke depan. Lalu melakukan strategi-strategi apa? Kebijakan-kebijakan apa yang dirubah? Peraturannya seperti apa? Nah, Bapak lihat sendiri misalnya sebelum tadi Bapak bilang ini kasus korupsi Pak Thomas Lembong tersangka kan gitu masih tersangka loh. Tersangka. Ya. Nah, tapi di lain pihak ada pejabat mantan pejabat di Mahkamah Agung ditemukan hampir 1 triliun. Iya. Rusak nggak Pak kalau kayak begini? Iya. Ke siapa lagi percaya? Nah, pada siapa lagi percaya? Masalahnya itu penegak hukumnya yang tertinggi lagi Pak. Terdepan kita juga. Itu yang tertinggi loh Pak. Tertinggi malah. Nah. Kan dari lemes semuanya kan, ini yang tertinggi. Makanya dari awal saya mengatakan begini. Kalau Pak Dede, misalnya gini, KPK, Bareskrim, Kejaksaan berbicara, misalnya korupsi adalah begini, ini gini, begini, orang mendengarkan. Kalau pengalaman saya, itu nggak masuk Pak. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Kuping kiri, kuping kanan gitu ya? Nggak masuk Pak. Masuknya adalah minta kepada institusinya atau instansinya itu melakukan presentasi yang tadi saya bilang. Oh dibalik jadi ya? Dibalik Pak. Bapak kasih pendapat. Oh itu kurang Pak Eri. Itu Bapak harus tambah ini. Namanya kan tadi Bapak sepakat untuk mencegah. Nanti Bareskrim juga mengatakan kalau itu begini Pak, jangan begitu. Kejaksaan juga demikian. Nah, lalu juga misalnya untuk fleksibilitasnya bagaimana, apa yang kebijakan harus dirubah dan sebagainya. Yang pasti harus dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Sehingga makanya kalau di perusahaan Pak, untuk mengambil suatu keputusan biasanya mengeluarkan ada fakta integritas. Nah, menteri-menteri juga sama. Artinya gimana Pak? Kalau sudah yang namanya jadi pejabat publik, itu sebenarnya integriti itu adalah nomor 1 Pak. Integritas. Jadi kalau orang punya ada integritas, memang niatnya adalah untuk bangsa dan negara. Saya punya keyakinan apa yang mereka lakukan, kita nggak usah khawatir. Aman ya? Aman. Kenapa? Loh kan tadi saya presentasi sendiri. Kalau tempatnya saya prosesnya begini untuk mencegah korupsi. Berarti kan saya ngerti Pak. Tapi kalau Pak Dede yang sudah expert gitu ya misalnya, menjelaskan korupsi dan begini, JRC begini dan sebagainya, orang cuma dengerin mantuk, balik ke ini nggak tahu, how-nya kan nggak tahu. Iya. Sekarang saya yang mempresentasikan ke Pak Dede. Pak Dede, ini loh Pak, kita melakukan ini. Ada yang kurang nggak Pak? Berarti kalau saya bisa menjelaskan, berarti saya kan paham. Minimal paham dulu. Iya, gitu saya paham. Iya. Baru ada pencegahan kan Pak itu. Nah pertanyaannya, sistem dibalik itu dilakukan enggak? Lah buktinya, baru berapa hari lah. Kok bisa gitu ya? Ngeluarin surat. Urusan pribadi. Gitu nah urusan pribadi. Itu kan menjadi pertanyaan. Saya sih, ya gimana ya, menteri yang bersangkutan juga bilang, ya kan saya juga masih menteri baru. Nah itu berarti kan apa? Dia berarti kan nggak tahu. Iya. Nah, tetapi yang saya bikin prihatin, kenapa yang di bawah tidak mengingatkan? Sistemik ya terjadinya itu ya, bukan hanya tanggung jawab orang terakhir gitu ya Pak. Iya. Kalau gitu kan berbahaya sekali Pak.
Nanti apa yang dimajukan yang bawahannya itu adalah oknum, kita nggak tahu main percaya main tanda tangan. Yang jadi korban yang Pak Deddy bilang tadi, yang tanda tangan. Yang tanda tangan. Repot Pak. Ya Kak, karena saya juga pernah baca nih berita Pak. Jadi terjadi hal yang akhirnya disangkakan korupsi dan tersangkanya adalah yang menandatangan atau mengambil keputusan terakhir gitu. Itu kan mungkin polanya banyak ya. Kalau memang dia niat korupsi kan harus ditanyakan ke orangnya, kita nggak tahu ya. Bisa juga dia nggak ngerti domainnya gitu ya, main tanda tangan aja. Atau dia paham gitu ya, tapi ya dokumennya numpuk gitu. Ngapain sih gitu? Atau percaya ke staffnya gitu. Nah, Presiden Jokowi kan pernah juga tuh, dia menandatangani Perpres untuk kenaikan tunjangan kendaraan pejabat tinggi negara gitu ya. Akhirnya kan dia juga memberikan statement di surat kabar nasional ya bahwa dia tidak membaca semua dokumen itu gitu. Dia menyalahkan Kementerian Keuangan nih harusnya artinya itu kan apakah seharusnya gimana sih Pak jadi pejabat betul-betul kita harus baca dengan mengedepankan kehati-hatian. Atau bagaimana Pak Eri ini terutama bagi pejabat baru, oke lah semua tahu mengenai apa itu korupsi, apa itu tanggung jawab, Anda yang menandatangani tanggung jawab. Ini misalkan saya jadi pejabat nih gitu ya, saya jadi menteri misalkan, jangan diaminin ya Pak ya. Misalkan saya jadi menteri, gitu, jadi menteri, setumpuk nih, apakah iya saya punya waktu untuk itu? Artinya gini, maksud saya pertanyaan saya adalah, apakah jadi wajib bagi yang tanda tangan untuk baca seluruhnya setebal itu berbagai macam dokumen sebelum ditandatangani, atau tadi sebetulnya kita bisa berikan tugas tanggung jawab kepada tim yang berbeda-beda tadi eselon 3, 2, 1 sampai menteri. Sebaiknya gimana sih Pak? Pak Dede, sepanjang yang saya ketahui, begitu Bapak menandatangani sesuatu dokumen berarti Bapak dianggap telah membaca. Itu ya, penting banget itu ya. Statementnya jelas Pak. Begitu Bapak menandatangani, itu tanda tangan basah Bapak, memang itu benar. Sekarang juga bisa pakai ini ya. Digital ya. Digital. Nah kalau sudah begitu, berarti Bapak sudah dianggap memahami, mengerti dan memahami. Nggak bisa berkelit lagi ya. Tidak bisa berkelit. Oh tumpuk-tumpuk. Nah pertanyaannya Pak, oleh sebab itu tadi kita bilang tadi, pendelegasian kewenangannya seperti apa? Penyusunannya bagaimana? Saya coba geser suatu contoh di perusahaan saja deh. Oke. Ya, lebih mudah ya Pak. Suatu perusahaan, pertanyaan saya, Bapak yakin nggak setiap departemen itu tahu mengenai resikonya dia dan compliance-nya dia? Tahu nggak? Bapak yakin nggak? Nggak yakin 100%, sepengetahuan saya gitu. Ya, jadi sebenarnya pengalaman saya juga demikian. Belum tentu. Belum tentu ya? Belum tentu. Jadi misalnya satu unit bisnis atau suatu departemen gitu ya Pak. Pengalaman yang saya adalah kebanyakan selalu bicaranya operational. Operational only. Jadi operational risk saja. Yang di departemen ini apa. Jarang begitu ada regulasi baru gitu ya. Dampak kepada dia belum tentu tahu. Dia malah menunggu, sikapnya menunggu. Nanti dari bagian hukum atau apa, ini ada nih, gini ini, baru dia cari. Tapi inisiatif sendiri itu kayaknya kurang. Gitu loh Pak. Nah berikutnya lagi adalah, ini yang di bawah ya Pak. Yang di atas juga sama. Yang di atas pertanyaannya adalah, pernah nggak dibuat suatu kebijakan? Namanya management policy. Lalu misalnya, perusahaan ini mau kemana? Merubah bisnis model. Dulunya bisnis model A, sekarang menjadi B. Seharusnya dengan merubah begini Pak. SOP sampai semuanya pasti berubah. Tapi nyatanya belum berubah. Ini kan jadi temuan Pak. Iya. Nah ini yang sebenarnya tadi. Ini dari level perusahaan Pak. C-nya tadi Pak. Kan GRC, compliance. Ini suka gak comply. Pertanyaan Bapak adalah gini. SOP-nya harusnya dirubah. Tapi perbuatan kita sudah berubah karena ada perubahan sebelumnya. Tapi SOP nggak berubah. Terjadi sesuatu. Penyidik masuk. Yang mana yang dipakai Pak? SOP. Nah, Bapak tidak memenuhi SOP. Walaupun orang bisa berkelit, nggak bisa kalau ngikutin SOP. Ini kan nggak sesuai, nggak jalan. Iya, mundur. Bisnis kita kalah sama yang lain. Nah, penyidik nggak mau. Apalagi saya adalah plat merah. Oh gitu ya. BUMN dan anak perusahaan BUMN kan Pak, ada Rp1 saja itu ada dianggap punya negara kan gitu. Nggak boleh merugikan kan Pak. Betul. Sehingga memang SOP itu harus selalu diupdate Pak.
Jadi makanya tadi Bapak sampaikan harus ada manajemen policy-nya. Policy-nya aja ada manajemennya gitu ya. Kebijakan harus ada ininya. Harus ada makanya manajemennya. menteri juga sama. Kapan itu keputusan menteri, kapan ini peraturan menteri, kapan ini. Satu contoh misalnya kalau memang import, kan untuk import itu berarti kan ada kekurangan. Untuk menyatakan kurang atau lebih pasti kan harus ada proses kan Pak. Iya. Sama kan Pak. Jadi sama juga kayak di perusahaan tidak bisa sekonyong-konyong mau ngambil tindakan itu kalau nggak ada sesuatu kan Pak. Iya. Nah itu Pak. Ya ini sebenarnya ini saya yakin nih. Pertanyaan pertama kan pasti kan ditanya, kenapa import kan gitu? Iya. Ya import itu karena ada alasannya gitu. Ada alasan. Alasannya mana? Berdasarkan apa? Masih kan penyidik kan nanya pasti begitu kan? Langsung gitu kan? Kenapa import? Satu. Nanti kan ditanya. Oh karena begini gini. Ada ininya bahan ininya pembahasannya sehingga untuk menyatakan import. Kalau nggak ada sudah jadi temuan Pak. Itu aja sudah jadi temuan ya. Nah iya. Apalagi setahu saya di berita itu import untuk menstabilkan harga dulu itu ya di berita ya. Berarti kan sudah ada rapat Pak. Iya, tapi dijualnya lebih tinggi dari harga produk lokal itu kan makin ruwet lagi ya. Jadi kalau menurut saya tadi sama kayak seperti ini, keluar SK direksi. SK direksi berdasarkan apa? Ya. Pasti harus berdasarkan rapat. Rapat berdasarkan apa? Berarti kan ada laporan kan Pak? Ya, betul. Pasti kan proses. Nah, terjadi permasalahan. Pertanyaan, SK direksi ini perlu ada persetujuan Dekom enggak? Ternyata, oh perlu. Mana persetujuannya? Nggak ada. Kok bisa nggak ada? Nah, disitulah fungsi compliance. Gitu. Masuk di sana ya. Masuk. Makanya saya kasih contoh nih Pak Dede supaya paham nih. Ini kita kan melakukan edukasi dan ini Pak ya. Katakanlah begini. Perusahaan memang butuh vendor misalkan gitu. Kebetulan ada perusahaan swasta. Kapasitasnya yang ingin dibangun 10.000 katakanlah. Sebagai perusahaan swasta, dia mau bangun 10.000 kalau ada potensial bayar nggak? Betul nggak Pak? Iya betul. Dia kan cari dulu nih, mau cari sana sini. Pokoknya kalau sampai dapat 70% dari ambil gitu 10.000 jalan nih dibangun. Kebetulan dia deketin saya plat merah. Ya. Gitu. Oh bagus ya, kapasitas berapa 10.000? Saya kurang lebih mungkin bisa 4.000 deh, gitu ya. Nah, bikin MOU. Nah karena Pak Eri ini kayaknya kan harga di pasar kan Rp10. Pak Eri karena Bapak punya komitmen, saya kasih diskon ya Pak. Nanti Bapak harga jualnya saya nanti harga jualnya Rp9. Oh senang dong Pak. Ya. Berarti saya bisa ngeblok, saya punya safety kan berarti ya, aman, secure ini ya, vendor 4.000 gitu ya sudah. Dengan harganya Rp9, efisien kan Pak? Iya. Pabrik dibangun 2 tahun kemudian, ternyata karena harga komoditas, harganya jadi 8,5. Iya. Kontraknya tadi berapa Pak? 9 kan? 9. Begitu itu bangun, saya kan harus tetap beli Pak, 4.000 dengan harga 9. Pertanyaan saya kepada Pak Dede, merugikan negara nggak? Dari hitung-hitungannya sih iya ya, merugikan. Cuman kan ada sesuatu variabel yang tidak bisa kita kontrol. Tetap aja Pak, nggak bisa ya dari sisi GRC. Nah, kita kan sudah mempelajari GRC. Iya. MOU-nya itu yang harus Bapak perbaiki. Oh, MOU-nya itu justru titik jadi misalnya gini, permasalahannya adalah kalau memang mau begitu, saya komit 4.000. Harganya dengan diskon dari harga pasar. Iya, iya. Oh, harga pasarnya. Rata-rata pasar misalnya 3 bulan. Gitu, aman ya. Ya, kalau interest rate mungkin ada Bapak tahu kan, LIBOR, SIBOR gitu kan Pak. Atau karet rata-rata berapa lama. Diskon sekian misalnya kayak begitu. Itu kan namanya manajemen risiko kan Pak. Mengantisipasi ketidakpastian kan. Masuk Pak di dalam perjanjian itu. Nah, tapi kalau tidak masuk di lock di sana. Kan di locknya di 9. Iya. Harga pasarnya 8,5. Merugikan negara? Merugikan negara. Dan itu jadi temuan. Udah pasti jadi temuan ya Pak. Kalau penyidik datang ya? Iya. Oh oke. Nah memilih yang 4.000 itu ada prosesnya nggak? Iya.
Ada aturannya nggak? Ada polisinya nggak? Kan gitu Pak. Kalau Penyidik nggak ada, kan repot ya. kalau nggak ada, judgmentalnya apa? Masuk bui. Masuk bui. Iya. Karena Jadi kadang-kadang yang masuk bui itu seperti mungkin saya kutip beberapa waktu di instansi terutama ya. Di Bank Indonesia dulu ada Pak Burhanuddin Abdullah, ada Aulia Pohan, di PLN juga ada Pak Dahlan Iskan ya gitu ya. Iya katanya ya mungkin saya juga yakin mereka orang baik gitu ya. Tidak menerima 1 sen pun. Tapi yang masuk penjara, masuk bui itu tidak bisa membuktikan bahwa dirinya itu benar kan? Itu yang namanya kalau begini Pak Dede, itu kalau di dalam perusahaan namanya business judgment. Business judgment. Ya, beliau mungkin punya business judgment kan? Iya, betul. Wah ini kalau misalnya ada gini bisa kan ada rapatnya dan sebagainya. Iya. Jadi gini, ini saya nggak mau terlalu masuk ke topiknya sekarang ya. Terjebak ke sana. Misalnya begini, restrukturisasi. Nah ini yang biasanya kena di bank nih Pak, bank plat merah gitu ya. Kalau bank swasta kebetulan punya family ya. Lebih bagus ngambil sekarang, keuntungan sekarang daripada nanti. Ya. Yang namanya haircut. Ya. Bapak utangnya 100 rupiah. Saya ngeliat nih Pak Dede ini kayaknya udah ke COVID ini kena dan sebagainya sebelum bermasalah. Pak Heri saya bisa bayarnya, kita hubungannya baik ya. 10 rupiah kita bayar 2 rupiah. Saya haircut ya. Saya berpikir daripada nanti dia makin parah, mendingan saya ambil 2. Kalau plat merah agak susah Pak mau melakukan begitu. Karena begitu saya soalnya masalah gini Pak, kalau swasta ya sudah selesai. Nanti ternyata Bapak harga komoditasnya naik, Bapak survive, ya sudah, itu kan sudah diinikan ya. Tapi kalau bank plat merah agak ragu Pak. Judgmentalnya itu jadi misal kayak gitu agak susah. Kenapa nggak beraninya? Karena kalau begitu saya haircut 2 rupiah, Bapak kan bayar nih. Ya. Ternyata harga komoditasnya tiba-tiba meningkat berapa kali lipat. Bapak akan tetap survive. Masuk penyidik. Kenapa diambil keputusan haircut? Dalam hati kecil saya kan bukan ahli nujum gitu. Mau perusahaan mau gimana harga komoditas. Pertanyaannya bukan nujum atau tidak nujum. Pertanyaannya pasti penyidikan kan juga punya ini juga pertimbangan ya Pak. Apakah sudah diantisipasi atau belum? Makanya sekarang ada fungsi manajemen risiko. Sudah dikaji, ada kajiannya nggak manajemen risiko? Ada ininya nggak? Pertimbangannya apa? Terus aturan yang dipanfaatkan Bapak apa? Gitu loh Pak. Jadi kalau sudah dilakukan dengan lengkap semua proses itu, kajian manajemen risikonya, ada kebijakannya loh Pak ya. Kebijakannya tetap ada kebijakan itu penting ya. Ada kebijakannya. Dan sudah dilaksanakan kebijakannya. Sudah dilaksanakan. Iya. Akhirnya terjadi seperti itu jadi ini ya, jadi evident bagi pejabat publik atau BUMN bahwa kita sudah melakukan sepanjang sesuai proses dengan. semua ada betul Pak. Oh oke. Itu satu. Dan memang itu dilakukan integritas. Karena kalau sampai ada temuan misalnya teleponnya memang kebetulan tersadap atau terdapat alat bukti Bapak terima uang gitu ya, 1 koper gitu ya. Ada ya itu kan tangkap tangan apa segala. Itu beda hal itu ya. Itu ceritanya lain itu kalau itu ya. Tapi kalau pengambilan integritas jatuhnya. Ya, integritas. Tapi kalau sudah kesalahan pengambilan keputusan, tapi kalau sudah dilakukan proses dengan baik dan benar, ada kebijakannya, nggak ada masalah dong. Tapi pertanyaannya Pak Dede, kebijakannya ada nggak? Ya, itu dulu ya. Ya, maksudnya penyidik itu masuknya dari sana dulu ya. Pak Dede suka tanya-tanya nih, Pak Eri punya pengalamannya nggak? Punya. Tapi nggak boleh nyebut nama perusahaannya. Ya. Nah ini true story. Tapi jadi pedih bagi saya. Saya pernah mewawancari seorang direktur gitu ya, direktur BUMN gitu. Apa yang akan Bapak lakukan ke depan perusahaan, bla 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 gitu ya. Tapi langsung karena saya sudah membaca anggaran dasarnya. Mohon maaf Pak, apa yang Bapak sampaikan itu tidak sesuai dengan anggaran dasar. Tapi saya ngomongnya tuh sambil sedih gitu. Kenapa yang di bawah tidak mengingatkan atasannya? Kalau memang perusahaan itu mau arahnya ke sana, kan berarti merubah bisnis model dan sebagainya. Rubahlah anggaran dasar. Anggaran dasarnya kan sekarang pakai KLBI apa segala kan? Iya. Dirubah dong. Masuk bisnis baru, KLBI-nya makin lengkap. Ya. Harusnya clear ya. Kalau merubah anggaran dasar, berarti kan harus minta persetujuan pemegang saham. Betul. Kan clear and clear kan? Iya. Ini enggak. Betul. Sampai
direktur sampai kaget loh. Ini orang luar berani bener. Dan dia confirm ke divisi hukum yang ke tim kontopannya kan. Loh ini benar katanya. Iya Pak. Kenapa Anda nggak ngingatin orang dalam? Mungkin setelah saya keluar ruangan mungkin dimarahin barangkali. Bisa jadi. Tapi this is a true story. Kenapa? Artinya apa? Direksi punya visi, misi, strategi yang bagus, tetapi yang di bawah kurang menanggapi dengan baik. Iya. Itu loh Pak. Ya. Jadi seperti suatu contoh, kita udah kebijakan, jangan ada yang ini kan, oke. Makan siang gratis. Itu kan yang di atasnya kan gitu. Iya. Berarti kan harusnya dilaksanakan dengan baik yang dengan bawah kan Pak. Berarti masalah gizinya, masalah safety foodnya kan. Kenapa Pak? Takutnya keracunan kan? Iya. Iya kan? Terus jangan sampai kejadian kayak di PON kemarin itu loh. Oh iya, ada beberapa venue yang makanannya. Iya, beberapa venue makanannya. Buat atlet cuman tempe sama nasi doang. Atau ada yang basi juga gitu itu ya. yang harus dihindari Pak. Sebenarnya kalau udah yang di atas itu kan udah ininya baik ya. Artinya makan siang bergizi lah bilang ya gitu. Makan Bergizi sekarang. sekarang. Sekarang bahasanya bukan makan siang gratis. Makan siang bergizi. Itu kan hal yang baik. Karena berdasarkan ini ya. IQ rata-rata kita itu di bawah 80 Pak. Kurang rendah. Gimana mau yang bagus-bagus mungkin di kota-kota besar barangkali ya. Terus terang saja ini kan memprihatinkan. Makanya nggak heran Pak Presiden bilang makan siang bergizi. Karena harapannya dengan makan siang yang bergizi, pendidikan yang baik, IQ-nya akan nambah. Mungkin dengan disiplin ya. Saya nggak tahu nanti beliau akan melakukan apa lagi gitu kan ya. Mungkin kedisiplinan, kompetensi, dan baru-baru ini aja Menteri dari Singapura tadi saya nonton CNA gitu ya. Itu mengatakan bahwa SDM-nya ASEAN ini harus punya skill, punya kompetensi. Nah berarti juga sama. Kalau untuk kompetensi, ya berarti kan IQ-nya nggak boleh segitu. Iya, harus bisa di-upgrade skillnya. Ya, IQ-nya ngikutin gitu ya. Nah itu berarti kan asupannya kan juga harus jelas. Iya. Nah terus kalau sudah kayak begini kan berarti kan Bapak bisa bayangkan satu kebijakan tapi kan ininya banyak Pak. Banyak banget. Nanti kalau misal kurang harus import lah, terus apa. Lalu juga sama. RSUD-nya kan juga harus disiapkan. Kalau tiba-tiba ada yang keracunan kan harus siap. Harus siap. Harus ngapain kan harus siap. Pertanyaan sudah siap apa belum? Itu yang saya bilang tadi Pak. Suatu keputusan atau kebijakan kan harus diikuti sama yang di bawahnya. Dibuat dong polisinya. Berarti kan keran import akan dibuka. Berarti kan kalau memang ini. Tapi kan harus ada kajian. Iya. Dari Kementerian Pertanian lah, Kementerian apalah mungkin gitu ya Pak ya. Kan butuh devisa juga. Importnya dari mana, tingkat apa, daging yang diimpor juga harus apa, halal, masalah halal. Wah itu jadi masalah juga kalau nggak diperhatikan ya. Juga misalnya juga punya penyakit nggak, sapinya sapi sehat nggak, Iya. kan harus kayak begitu Pak. Betul. Jadi satu kebijakan, kecil kan cuman memberikan makan siang bergizi. Tapi kan panjang sekali Pak. Pertanyaannya, sudah disiapin belum? Oh sudah. Oke sudah, bisa nggak? Jangan sampai kejadian kayak PON. Iya. Kan gitu kan Pak. Sehingga benar-benar ya segitu yang didapat. Iya. Kan memang arahnya ke sana. Misalnya gizinya memang yang diharapkan naik 500 misalnya. Iya. Tapi kalau sampai dipotong-potong misalnya dapat dari si pemerintahnya benar full amount, nanti dipotong lah di sini, dipotong di sini, rembes sana, rembes sini, akhirnya terus cateringnya juga mau untung, nyampe nggak? Akhirnya maksud yang baik nggak jalan. Iya. Itu loh Pak. Berarti banyak hal ya. Tadi saya tertarik banget dengan yang Bapak sampaikan. Kecil sih statementnya ya, dan mulia harusnya. Makan siang bergizi itu sangat mulia banget ya. Tapi turunannya tuh luar biasa ya. Banyak banget yang harus disiapkan, kebijakan, asas fairness, keadilan di semua sekolah harus sama nanti gitu ya. Memastikan itu jalan juga nanti jangan sampai satu sekolah lebih enak dari yang lain gitu ya. Atau mungkin ada sekolah yang bilang
ini kan bukan makan siang gratis lagi, makan siang bergizi, jadi dicas. Udah, tambah lagi beban, Tambah lagi beban orang gitu tua. ya. Wah iya. Nah ini kayak begini, Seperti satu itu ya. kebijakan, tapi turunannya banyak. Banyak, iya. Ya itu loh Pak. Wah. Jadi memang kalau dari pemerintahan saya yakin, makanya bikin satu statement aja, itu turunannya masih banyak. Kita meningkatkan ekspor UMKM. Tapi ada yang ngasih, ada informasi, tahu nggak UMKM mau dikembangkan, produk yang dipamerkan di showroom bagus, di order 1 kontainer, di reject lebih dari sekian puluh persen, karena ternyata dia tidak bisa, ya memang kapasitas produksinya mungkin hanya 100, nggak 1 kontainer gitu loh Pak. Nah kayak begini-begini kan, makanya kan harus dia kayak diantisipasi. Itulah pemerintah kalau menurut saya. Jadi jangan asal membawa UMKM show ke sana ke sini. Global ya, ceritanya doang ya, tapi tapi begitu ada order 1 kontainer, nggak, ya itu rejectnya sekian 3/4-nya di reject. Nah, itu kan pasti UMKM tidak dapat uangnya dong gitu ya. Kan ada diskrepensi. Akhirnya kan permasalahan. Iya, nggak dibayar, mereka. Nggak kapok, tutup. Jadi kalau saya memang yang tadi Pak, satu kebijakan, tapi ternyata turunnya banyak. Artinya apa? Harus ada pembinaan, harus mengantisipasi kalau ada pesanan, pesanan 1 kontainer, potensi ya Pak, potensi 1 kontainer. Misalnya gini, pameran kopi, wah ini kopinya enak, kita minta sekian, nggak bisa. Berarti apa? Memang nggak holistik gitu loh Pak. Kalau menurut saya seharusnya holistik Pak. Kalau begitu kita memamerkan sesuatu, berarti kita harus sudah siap. Dan kita harus jelaskan kepada calon pembelinya, kapasitas kita cuma sekian. Nah kalau memang sudah ada pasar dan pasar itu bagus, berarti kan harus ada pembiayaan. Nah masuk lagi di sana. Ada UMKM kan, ada dana, ada dana kur, ada dana. Nah pertanyaan Pak Dede, makanya saya tidak antipati terhadap yang di Magelang Pak. Karena saya mentenggarai, ini kayaknya silo nih. GRC nggak boleh silo Pak. GRC itu harus integrated Pak. Semuanya, antar instansi, antara departemen itu sudah harus integrated Pak. Tidak bisa jalan sendiri masing-masing, nggak bisa. Makanya tidak heran harus 1 komando. Ya kemarin memang dibuat begitu Pak. Bagus ya, bonding dulu gitu ya. Bonding dulu dan membuat 1 komando. Dan kalau memang itu yang sulit ini adalah masalah komunikasi dan koordinasi. Yang terjadi adalah ekosektoral. Tiba-tiba dikasih anggarannya cuma sekian, mintanya segunung. Ditanya segunung untuk apa? Jawabannya kanan kiri. Apalagi jaketnya berbeda-beda ya pada saat masuk ya. Nah, warna jaketnya ini makanya kemarin warna jaketnya pakai baju cadangan militer. Iya benar. Nah, itu berarti kan kebersamaan. Jadi kalau orang mengerti, Pak Prabowo juga ada darah Jawanya juga kan. Itu kan pesan-pesan ini Pak. Ya udahlah, lepas semua warna jaketmu masing-masing, yang independen juga. Kita satu. Tapi bukan masalah militerisme, enggak. Supaya kita satu aja, kan gitu. Ya bagus juga lah buat menggenjot fisik kadang-kadang kan. Yang duduk di sana malah olahraga. Saya berani ngomong gini kan, waktu itu di awarding itu ada yang datang Pak Menterinya. Dia cerita, gitu. Dia bilang, bagus sekali, saya bisa jadi berinteraksi katanya. Iya, itu penting banget tuh. Nah, jadi koordinasi dan komunikasi ini penting Pak. Dan di situ yang namanya yang R itu Pak, manajemen risiko di situ. Jadi memang harus saling koordinasi. Nah pertanyaannya Pak Dede, makanya nggak heran juga kenapa kok wamennya banyak. Sebenarnya menteri itu harus saling komunikasi, jangan semuanya dikerjakan sendiri. Kenapa kok koordinasi dan komunikasi kurang? Karena untuk ngerjain sendiri saja sudah waktunya habis. Gimana mau komunikasi koordinasi? Iya, tanda tangan numpuk akhirnya main tanda tangan aja gitu ya. Itu juga berbahaya juga itu kan. Itu berbahaya juga, iya. Makanya ada fungsi wamen di sini. Iya. Makanya jangan bermain-main lah. Nah, pertanyaannya juga masalah check and balances itu menjadi penting. Pertanyaannya,
apakah para menteri-menteri tersebut memiliki fungsi-fungsi check and balances apa enggak? Supaya nggak kejadian-kejadian baru dilantik udah bermasalah kan gitu ya. Tapi yang bermasalah siapa? Ya fungsinya berarti menurut saya fungsinya nggak jalan. Kalau saya jadi menterinya, jalankan fungsinya, sistemnya itu maksudnya Pak. Sistemnya jalankan. Kalau nggak punya, dibuat sistemnya. Oh gitu ya. Jadi jangan guru gusuh keburu-buru langsung kerja gitu kan. Nggak tapi bisa, Pak. pahami dulu organisasi itu. Iya. Tadi kalau ada dijalankan, kalau nggak ada dibuat dulu ya. Iya. Jadi gini Pak, misalnya Pak Dede mau masuk ke suatu perusahaan, Bapak harus tahu benar dulu bisnis model perusahaan ini gimana, Ya. proses bisnisnya gimana, kegiatan kayak gitu, ya kan Pak. Nah dari situ Bapak kan tanya, setiap proses bisnis itu pasti atau kegiatan itu pasti punya manajemen risiko. Nah Bapak sebagai pimpinan yang baru di situ, karena Bapak sudah tahu risiko gitu, Bapak challenge di situ. Dan itu mempercepat Bapak pengetahuannya Bapak. Bapak challenge, kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Kenapa nggak begitu? Alasannya apa? Lalu tanya lagi, aturan-aturan apa yang berdampak pada unit atau ini Anda? Terus untuk berkembang menurut pendapat Anda harus bagaimana? Itu kalau di perusahaan. Ya. Nah, kalau di ini pemerintahan ya sama. Saya tanya Pak, kapan dia melakukan koordinasi sampai ini? Pernah nggak menterinya jalan-jalan sampai ke bawah? Lalu ditanya, misalnya ke eselon 4, eselon 3. Kenapa kok begitu Pak? Ditanya kompetensi dan sebagainya. Bapak, lihat deh, mau membuat satu kebijakan, Pak Menteri, kasih ke eselon 1. Nanti eselon 1 kasih ke, bagi-bagi ke eselon 2. Eselon 2 nanti kasih ke eselon 3. Iya. Eselon 3 kasih ke 4. Kok lama-kelamaan kok jadi kebijakannya kok dari eselon 4? Eselon 4 yang mungkin secara maturity di sisi kebijakan publiknya atau teknisnya belum ya. Iya. Bisa Lalu jadi. bagaimana dampaknya dengan nanti kebijakan ini akan berdampak kepada institusi yang lain, kepada kementerian yang lain gitu ya. Iya. Kan harus ada komunikasi, koordinasi. Makanya ada Menko. Iya. Pertanyaannya, Menko-nya berfungsi nggak nih melakukan koordinasi kayak begini? Iya. Makanya saya juga mendengar juga eselon 1 dari suatu kementerian pernah nggak ketemu dengan eselon 1-nya kementerian yang lain, saling berkomunikasi kalau mau melakukan kegiatan. Kalau silo, kasihan Pak yang di atasnya Pak. Gitu ya. Sehingga nanti kan kelihatan nanti yang satu arahnya ke sana, yang satu ke sini, yang satu ngomongnya karena sesuai dengan warna jaketnya, gitu ya, karena supaya dia kelihatan kerja gitu kan. tapi implementasinya nggak bisa dijalankan. Nggak sinkron ya. Nggak sinkron. Tumpang tindih betul. Tumpang tindih. Nah pertanyaannya, apakah itu sudah di mapping belum? Kalau saya kesannya gitu Pak. Apakah sudah di mapping atau belum? Nah termasuk wamen ini kan berarti Pak Eri kalau saya lihat sepakat ya dengan banyaknya wamen ya. Bukan sepakat sih Pak, masalah sepakat atau tidak sepakat. Pertanyaannya fungsinya mereka jalan atau tidak? Pernah di mapping nggak ini kebutuhan wamennya sebanyak ini di satu kementerian? Nggak harus sama dong Pak ya? Loh, human capital kan juga sama kan Pak? Kan masalah talent mapping atau apa? Iya, harus dilihat Pak. Kan kalau misalnya di human capital kan juga sama. Suatu posisi ini job desk-nya apa, job requirements-nya apa, job accountability-nya apa, kan ada responsibility-nya apa. Bukan hanya bagi-bagi ya, atau balas jasa ya, harus diperhatikan itu. Pertanyaannya masuk nggak ke situ? Okay. Saya ngomong perusahaan Pak, saya nggak mau komentarinnya gitu ya. Terus terang, saya mau bicaranya masalah perusahaan ya. Kalau di perusahaan tuh begitu Pak. Kalau misalnya kepala departemen ini nggak masalah muda, tapi dia masuk requirement-nya nggak, dia kompeten nggak? Kompetensi penting ya. Iya. Tapi harusnya instansi juga sama dong Pak. Maksud saya gini, kalau kita tidak menerapkan gaya perusahaan gitu ya, yang menurut saya udah benar gitu ya, ada talent mapping, ada job requirement, job specification, orang yang menempati posisi itu harus capable. Kalau instansi nggak digituin, termasuk jabatan menteri,
itu malah mempertanggungjawabkan uang rakyat, bukan uang bisnis gitu. Saya kasih contoh misalkan, contoh saja Pak Heri boleh memberikan tanggapan atau tidak. Misalkan Kominfo gitu ya, itu kan dulunya Kementerian Penerangan gitu ya. Itu kan sekarang syarat banget dengan teknologi ya Pak ya. Di dalamnya kan, zaman sekarang gitu ya. Yang jadi menteri itu yang memang jalurnya adalah jurnalistik gitu ya. Kan sebenarnya bukan penerangannya yang ditonjolkan, tapi teknologinya kalau Kominfo sekarang gitu ya. Itu kan apakah mungkin lebih halusnya gimana ya? Berarti effortnya cukup luar biasa harusnya untuk bisa mengupgrade diri, memahami teknologi. Termasuk dia ngurusin telekomunikasi, infrastruktur dan sebagainya gitu kan. Apalagi sebelumnya kan ada yang tersangkut kasus BTS. Itu kan tidak ada hubungannya dengan menyebarkan informasi kan? Gimana menurut Bapak? Ini yang perlu harus kita tegaskan nih Pak. Ini contoh aja ya Kominfo tadi ya. Ini karena area saya sih IT. Kan makanya kan orang suka bercanda katanya kabinet second enggak gitu kan, second kabinet itu kok ternyata kabinet second kan. Gitu ya. Kalau netizen kalau ngomong enak-enak aja gitu ya. Tapi kalau saya melihatnya begini Pak, kalau saya lihat point of view begini, itu kan jabatan-jabatan politik ya kalau menurut saya. Kita tidak menutup mata, itu kan untuk mengakomodir kanan kiri dan kita memang repotnya kan gitu kan Pak, dari partai politik terus harus memperhatikan gender, harus memperhatikan suku. Nanti ada yang nggak masuk jadi menteri, kok dari tempat saya nggak ada wakil menteri. Kan jadi kayak Bapak bisa, Bapak kalau jadi presiden kan bingung Pak. Kalau Bapak cari yang kompeten, dan yang kompeten itu sebagian besar dari suku yang tertentu, nanti suku yang lain bilang, lah kenapa kita nggak ada, di tempatnya kita nggak masuk dari menteri. Lemes kan Pak. Jadi kalau menurut saya belum nanti dari partai kan, oke masukkan calon-calonmu kan gitu kan Pak. Kalau nggak masuk ke dalam sih yang kosong yang sebelah sini tapi kok nggak masuk. Ya kalau menurut saya nanti saya yakin punya ada nanti kalau memang itu akan ada seleksi alam sendiri Pak. Gitu ya. Ada reshuffle segala macam seperti kabinet-kabinet sebelumnya ya kalau tidak perform ya. Loh, kalau saya fast learner memang saya nggak ahli di situ gitu. Tapi kalau saya fast learner kan bisa kan Pak. Dan saya punya kebijakan taktis dan strategis yang ini ya fine aja kan. Tapi kalau saya nanti nggak perform, itu saya pasti itu juga ada Pak. Dulu Pak Kuntoro Mangkusubroto Pak zaman Pak SBY itu kan ada penilaian tuh. UKP apa gitu. Jadi yang melakukan penilaian kinerja menteri. Jadi ada KPI-nya. Jadi zamannya Pak SBY itu ada KPI-nya dan sebagainya. Dan yang menilai Pak Kuntoro itu nggak salah itu. Nah itu beliau yang menilai masuk nggak, ini masih masuk nggak, ini nggak. Menurut saya kan maksudnya Pak SBY waktu itu adalah supaya objektif. Bukan karena unsur S ya, bukan subjektif. Dia pakai O. Berarti saya berharap Pak Presiden sekarang ya O-nya jangan kecil lah. O-nya besar lah. Dan yang apa yang dilakukan yang bagus yang dulu diteruskan. Jadi para menteri dan wamen itu diberikan KPI Pak. Di perusahaan aja dikasih KPI Pak. Dikasih KPI masa enggak gitu Ada KPI korporat, ada KPI direktorat, kan gitu kan Pak. Harusnya ada dong Pak. Kalau memang nggak perform, ya harus siap diganti. Jadi ada ukurannya, bukan like and dislike. Saya nggak suka sama Pak Dede secara subjektif lalu saya ganti. Atau Pak Dede nggak nurus sama saya ganti. Itu kan subjektif. Betul. Kalau mau memang kabinet yang memang baik, yang kompeten, berarti harus punya KPI Pak. Saya paham jadi Pak Heri. Jadi di awal pada saat memilih menteri atau wamen, karena kan itu jabatan politik ya. Mungkin presiden juga mencoba akomodatif gitu ya, supaya tadi tidak ada ketimpangan dan sebagainya, iri-irian gitu ya. Ada fairness di sana termasuk semua partai pendukung. Tapi kan berjalannya waktu, mereka kan punya tanggung jawab, punya KPI harusnya gitu ya, dan diukur. Kalau tidak, ya digantikan yang lain. Tuh kan saya udah kasih kesempatan, saya ganti, ini yang lebih kompeten gitu ya. Jadi kalau orang tidak punya latar belakang teknis di bidang kementerian itu, kemudian masuk ternyata perform gitu ya, karena dia strategis seseorang yang pemikiran strateginya leadershipnya bagus, ya why not gitu ya. Toh eselon 1 dan ke bawahnya pasti tahu teknis gitu ya. Kan perjalanan waktu Pak. Suatu contoh kayak tadi kan, makan siang bergizi. Yang di bawah itu bisa menerjemahkan dengan baik nggak?
Sehingga apa yang dimaksud presiden realisasi. Kalau ternyata tidak bisa, berarti saya nggak mampu dong. Iya. Kalau saya nggak mampu, Ya udah, legowo. legowo untuk siap diganti dong. Iya, iya. Itu Pak. Jadi jadi kalau misalnya tadi, kalau kita ke depan ingin menjadi yang baik, pertumbuhan ekonomi yang bagus, karena presiden sudah bicara loh Pak, waktu pelantikan beliau kan. Iya, iya. Istilahnya anggaran kita kan banyak bocor. Bisa dibayangkan nggak Pak Dede? Kalau kebocoran itu kita bisa kurangi 50% saja. Atau berapa persen, kebocoran cukup tinggi. Katanya kan gitu ya. Bukan dari pidatonya sih, dari setelah itunya kan. Yeah. Analisa-analisanya mengatakan demikian. Kalau memang demikian benar, kita kurangi kebocoran tersebut dengan namanya integritas. Integritas ya. Dan memberikan kepada menteri dan wakil menteri serta ketua kepala badan dan wakil ketua badan itu dengan KPI, Key Performance Indicators, dan itu dimonitor setiap, kalau jangan hanya setiap 3 bulan 6 bulan loh Pak, setiap bulan kan ada rapat kabinet. Iya pasti ketemu juga gitu ya. Iya. Koordinasi juga di sana gitu ya. Makanya saya bilang tadi seharusnya memang kan ada KSP ya. Iya ada KSP. Kantor staf presiden ya barangkali. Betul. Ya. Itu kan juga bisa jadi ini ya, menilai juga kalau menurut saya, atau membuktikan sendiri untuk independen barangkali. Nah itu kan bisa dinilai Pak. Lalu kan akan kelihatan nih setiap bulan laporannya gimana. Itu sama kayak di mana itu, kayak di perusahaan. Masing-masing anggota direksi yang sudah diberikan kewenangan itu harusnya melaporkan Pak apa yang dia kerjakan. Tapi yang pengalaman saya hanya sebagian kecil saja yang melakukan begitu. Kenapa kok saya berani mengatakan demikian? Kalau setiap anggota direksi di perusahaan itu melaporkan apa yang dikerjakan sebulan yang lalu di dalam rapat direksi untuk evaluasi, ya Pak, maka akhir tahun dalam menyusun laporan tahunan itu kan tinggal dikompilasi. Iya, memang dilaporkan setiap bulan, setiap 3 bulan misalkan lebih mudah ya. Ya, lalu kan identifikasi kenapa nggak mencapai dan sebagainya. Itu kan lebih cepat tertangani kan Pak. Lalu juga ada komunikasi koordinasi antar direktorat yang dipimpin oleh seorang direktur utama kan. Betul. Nah ini kan juga bisa ini kan oleh institusi kan. Iya. Pertanyaan saya nggak tahu apakah Bapak Presiden ini yang terhormat ini juga sudah memudirikan yang kayak seperti Pak SBY. Di era Pak SBY berjalan itu ya seperti itu ya. Pak Mangkus Broto itu. Oh oke. Nah itu kan dibikin Pak. UKP 4 apa gitu Pak, ada itu. Jadi tidak harus bertanya-tanya nih menterinya atau wamennya atau apa, ini kena reshuffle nggak setahun ini atau 2 tahun, udah jelas ya. Udah jelas. Dari angkanya udah kelihatan gitu ya. Merah. Malah kementerian lain atau menteri koordinatornya kan sudah tahu, lu mau bakalan kena lo gitu. Iya. Fair ya gitu ya. Fair kan Pak, kan dikoordinasi. Iya betul. Mana koordinasi komunikasinya? Kan nanti di dalam KPI-nya kan ada komunikasi koordinasi bagaimana, ini gimana. Lalu kan ada penalti. Iya. Ada kesalahan ya. Oh, ada baru buat kesalahan ya. 1. Ini selesai Pak. Jadi mereka pun juga sudah tahu kalau mereka nggak mencapai itu, berarti mereka tahu at any time diganti. Sekarang sih oke-oke aja, tapi at any time diganti. Dan itu juga menghindari subjektivitas. Gitu Pak Dede. Gitu, kita berharap sih seperti itu Pak, sehingga kasus-kasus yang kayak begini-beginian saya kira tidak terjadi lagi ya. Diminimalisasi ya. Kalau tidak terjadi kita nggak tahu ya. Susah Pak. Susah. Apalagi yang kalau terjadi dan tidak diketahui publik atau tidak tertangkap, ya nggak bisa dibilang tidak terjadi ya Pak ya. Tapi kalau saya bilang meminimalisasi hal itu lebih bagus. Tapi dengan apa? Dengan sistem. Dengan sistem. Satu ya Pak, tadi sistem. Kedua ya dengan kayak begini Pak, dengan podcast gini. Lalu kembali lagi aktifnya masyarakat. Jadi masyarakat itu benar-benar memantau. Oh, fungsi kontrolnya juga di masyarakat. Kontrol di masyarakat. Bukan hanya di DPR ya. Karena mereka jadi satu gerbong juga. Pak. Siapa yang kontrol siapa jadinya? Beberapa kasus itu kan begitu kan Pak. Karena kasus yang di sosial media. Karena rame, kan naik ke atas. Viral dulu gitu ya. Iya. Baru ditindaklanjuti. Iya. Nah, kan selalu begitu kan Pak. Ya sudah kita pakai sistem gitu aja. Pakai sistem itu aja. Artinya masyarakat pun juga mengontrol.
Sehingga Asal jangan main hakim sendiri. jangan main hakim sendiri. Dan jangan bikin interpretasi sendiri. Ya gitu. Ya. Viralkan dengan konteks yang masih benar. Positif, oke. Dengan cara yang santun ya Pak. Ya, jangan sampai malah mau memviralkan, mau membantu kena undang-undang ITE. Salah juga, kasihan masyarakat ya. Pak, Indonesia itu terkenal sebagai negeri yang santun loh sebenarnya. Santun ya. Tapi kok itu sekarang agak pudar ya. Waduh, kalau kita dilihat di sosial media itu Iya, luar menurut biasa saya tuh. kesantunan itu kok kayaknya kurang. Jadi menurut saya berikan kritik dengan cara yang santun. Podcast ini kalau menurut saya santun Pak. Tadi yang kita sampaikan kan tidak ada yang meng-against atau Tidak ada. yang meng-against. Tapi Memang kan ada isu yang kita angkat, tapi kan kita tidak membahas, judging ya, Oke. melakukan judgmental terhadap menghakimi akan tersebut. Tapi yang saya prihatinkan, kenapa yang di bawah tidak melakukan pencegahan? Ya. Lalu bagaimana sistemnya? Kalau memang belum ada, tolong dibuat. Nggak usah malu-malu, Ya. dibuat saja. Dengan cara apa? Yang tadi saya sampaikan, saya presentasi di depan para penyidik, itu KPK, Bareskrim, Kejaksaan Agung, bila mereka memberikan masukan untuk membenahi pencegahan korupsi yang saya lakukan. Jadi, Dan caranya dibalik tadi Pak ya, suruh mereka mempresentasikan Iya. dulu, mendemonstrasikan dulu ya. Jangan sampai yang jago cuma Bapak berbicara aja. telling, terus Iya. bicara, terus akhirnya ya lama-lama juga. Saya cuma nangkep paling cuma 20-30%. Iya, Di bawah 50. Tapi kalau saya membawa sesuatu, berarti kan saya kan research sendiri, saya melakukan sendiri. Saya lakukan ini kan berarti saya bisa identifikasi sendiri. Bapak tinggal kasih komen. Dan momennya menurut saya tepat di awal jabatan para pejabat publik ini karena kan mereka awal masuk. Jadi kalau mereka mempresentasikan kemudian ada yang kurang ya nggak apa-apa, menutupi kebolongan ya, tutupi kebolongannya. Jangan sampai nanti sudah tengah jalan mau menyampaikan apa adanya takut ketahuan, oh ternyata kerjaan saya kurang bagus atau bolong. Mendingan nih momennya tepat ya Pak ya di awal ya. Sehingga saya sangat berharap menteri-menteri dan wakil menteri yang terpilih, yang kepala badan dan kepala badan yang terpilih itu melakukan strategi Pak. Jadi sama-sama. Dan kalau orang bilangnya pesimis, saya optimis Pak. Asal yang tadi bilang tadi itu kebocoran bisa dikurangi, lalu dilakukan secara integritas, sistem dibentuk Pak. Sistem sekarang kan nggak pakai manual kan Pak. Itu tugasnya Bapak lah. Itu kan Bapak kan lebih paham lah. Bapak kan ahli digital. Digitalisasi loh Pak. Cuma permasalahannya IT security-nya. Nah itu harus diperhatikan juga ya. Kan kemarin banyak yang bobol. Berarti kan harus diperbaiki semua kan Pak. Nah kalau semua sudah ada IT-nya sudah bagus, sistemnya sudah bagus, mulailah di situ Pak. Keluarlah ide-idenya, strategi-strateginya. Kan udah dikonfirmasi sama para penyidik tadi. Dari KPK dan sebagainya. Kalau perlu juga mengundang konsultan independen gitu ya. Untuk bikin yang tadi. Proses bisnisnya, kegiatannya seperti apa supaya dia juga aman. Pak, ini pertanyaan saya nih ke Bapak gantian dong. Saya tanya, Bapak kalau kita pakai baju rompi merah, orange, ungu, malu nggak kita? Malu banget. Padahal belum tentu kita bersalah loh. Belum tentu bersalah. Bisa jadi karena ketidaktahuan kita. Belum tentu bersalah, gitu. tetapi masyarakat sudah menjudge-nya. Pasti. Iya. Udah nempel itu. Iya, padahal barangkali kelalaian. Iya, bisa jadi. Karena kelalaian ya Pak. Tidak korupsi, hanya kelalaian. Tapi ya karena kelalaian menyebabkan kerugian negara. Iya. Ya pakai rompi, karena harus bertanggung jawab kan. Iya, betul. Belum tentu korupsi kan. Tapi kan penilaian masyarakat udah terlanjur. Media sekarang bukan hanya media resmi. Iya. Media sosial media. Jadi orang mau salah, akhirnya mau bikin interpretasi macam-macam, silahkan. Iya, gitu ya. Tapi kan penyidik kan pasti punya bukti-bukti tertentu. Oke, jadi Pak Eri boleh diulang nggak rekap atau summary dari saran Pak Eri nih untuk mereka ini kan ya
kabinet akomodatif kalau menurut saya ya. Ya ada yang memang pernah jadi pejabat publik, ada yang belum, ada yang incumbent sebelumnya menempati lagi. Terutama bagi mereka yang mungkin dari kalangan selebritis, aktivis dan sebagainya yang tadinya kenceng nih menyoroti pemerintah, tapi ketika mereka jadi pejabat, meskipun itu misalkan wamen atau wakil kepala badan, itu kan baru nih buat mereka ya. Apa yang mereka putuskan, tanda tangani atau usulkan akan mempengaruhi masyarakat secara umum Indonesia ya. Nah, supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus yang seperti tadi yang kita angkat di awal sebagai hot isunya yaitu Pak Tom Lembong ya, atau membuat mereka jadi khawatir mengambil keputusan, nanti takutnya gini, ngusulin gini, takutnya saya disalahin. Seharusnya mereka gimana Pak nih untuk newcomers terutama di kabinet? Saran saya perhatikan tata kelola, governance, manajemen risiko dan kepatuhan. Integrasikan ini GRC ini dengan baik ya, dan dilakukan secara integritas. Integrasi ini bisa dilakukan seperti yang tadi bilang tadi, lakukan melalui proses bisnis Pak, atau kegiatannya seperti apa. Dan setiap proses bisnis dan kegiatan itu pasti ada risikonya, ada compliance-nya, penuhi itu. Artinya kalau ada risiko, mitigasinya apa? Bikin seperti ini perusahaan gitu loh Pak. Ini high risk, ini medium, dinilai Pak. Lakukan analisa risiko. Lalu dibikin penilaiannya seperti apa. Lalu kita fokus pada yang tinggi-tinggi itu Pak. Dan mulai bahas strategi-strateginya apa. Jadi kalau ingin mencapai Indonesia emas, lakukan dengan strategi berdasarkan bisnis model yang ada. Berdasarkan tadi, memperhatikan GRC secara berintegritas. Dengan demikian, insya Allah kalau bagi perusahaan akan survive, bagi pejabat, menteri dan wamen, insya Allah posisinya aman karena sudah diukur, ada KPI-nya, sudah memperhatikan yang tadi, dan dia akan banyak inovasi-inovasi bagaimana mempercepat pertumbuhan. Iya, penting banget ya untuk Indonesia emas. Insya Allah Pak. Saya punya keyakinan Pak. Orang boleh orang skeptis dan sebagainya. Kok bisa, saya secara pribadi yakin bisa. Yakin bisa. Yakin. Saya punya keyakinan bisa. Asal sistemnya memang dibuat. Itu ya penting banget itu ya. Yes. Thank you banget Pak Dede. Ya. Pertanyaan terakhir Pak Eri nih. Ya. Kalau harus milih salah satu, kalau Pak Eri harus milih orang-orang yang menempati pejabat publik itu wamen, wakil kepala badan atau nanti ada posisi lain gitu ya di pemerintahan, yang punya integritas atau menonjol di kapabilitas. Dua-duanya. Harus milih Pak tadi satu. Gak bisa Pak. Gak bisa ya. JRC itu adalah mengintegrasikan kapabilitas. Oh gitu ya. Iya. Oke. Dan bisa mengantisipasi ketidakpastian. Oke. Jadi dua-duanya harus ya dilakukan secara berintegritas. Tidak bisa milih Pak. Tidak bisa milih. Dua-duanya harus. Dua-duanya harus. Jadi bagi teman-teman yang belum kelihatan integritasnya, yang mulai belajar gitu ya mengenai hal itu, yang belum punya kapabilitas karena ternyata saya dapatnya posisi di sini nih gitu ya harus belajar meningkatkan skill kompetensinya ya, sehingga kapabilitasnya memenuhi. Kalau tidak mencapai KPI berarti siap diganti. Siap diganti Pak Eri ya. Jangan dong, kan cari yang lebih capable dan berintegritas. Lo kan siapa tahu nanti di Inspektorat Jenderal mana membutuhkan nggak tahu. Pak Eri terima kasih banyak, sesinya luar biasa ya, semoga bisa berkontribusi. Diundang di sini luar biasa siap untuk edukasi. Makasih Pak Dede.